Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ya, mahasiswa Institut Darul Quran yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, pertemuan kuliah kita pada hari ini tanggal 16 Oktober insyaallah saya akan sampaikan lewat YouTube ya, lewat YouTube. Dan nanti teman-teman bisa juga saya share langsung linknya di WhatsApp grup begitu. Nah, sengaja kemudian disampaikan lewat YouTube agar kemudian nanti juga teman-teman bisa melihat kembali hal-hal yang memang perlu untuk diulang atau diperdalam begitu ya. Nah, kemarin runtutan uraian materi sebenarnya ada 3 poin ya. Pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa itu entrepreneur secara umum dan apa dampaknya. Yang kedua, belajar kita dari Kang Ufo. Dan yang ketiga, kita juga belajar dari nasihatnya Jack Ma. Nah, lalu kemudian ada tugas-tugas yang saya berikan. Nanti yang belum silahkan di send ya, bisa lewat e-learning. Jadi misalkan saya udah nggak bisa diakses karena waktunya terbatas, ya send aja langsung lewat email nggak apa-apa, atau lewat WhatsApp. Oke. Nanti jelang ujian saya review tuh siapa yang belum, siapa yang sudah begitu ya. Nah, sesungguhnya buat yang belum buat dan yang belum juga ngirim, pada kesempatan kali ini dia mau tidak mau akan mengupas begitu ya. Dia akan mengupas kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, kemudian dia mau ngapain. Saya izin sedikit coret-coret di sini. Oke. Nah, kita akan belajar how to start a business ya. Atau ini ada satu materi yang sebenarnya private, kemudian saya dapat, jadi saya nggak bisa sebar linknya ya, karena memang yang bisa nonton tuh hanya yang terregister saja dalam email tersebut di Google ya, di YouTube-nya begitu. Ada namanya Rama Syahid. Oke, Rama Syahid. Rama Syahid ini dia owner dari Mimi Brownies. Mimi Brownies dan juga coffee shop. Beliau itu bukan pure entrepreneur dari awal ya. Beliau itu adalah switching ya, dari mulai pekerja. Beliau menyampaikan bahwa profilnya beliau itu penyiar radio ya, suka dengan kesenian, suka kulineran, dan akhirnya dia switch profesi menjadi pure pengusaha. Di bidang kuliner ya, ini ada coffee, brownies dan coffee. Dan yang kedua, beliau juga di bidang konsultan manajemen terutama, atau konsultan bisnis ya. Beliau menyampaikan bahwa karakter entrepreneur itu tidak terpengaruh kondisi orang pada hari ini. Apakah dia sebagai ibu rumah tangga, apakah dia sebagai pekerja, apakah dia sebagai pegawai swasta, sebagai profesi dokter misalkan gitu ya. Maka beliau menyampaikan bahwa entrepreneur itu ya, seperti kita pernah bahas sebelumnya, itu adalah satu buah karakter yang memang harus dimiliki oleh siapa saja. Kenapa? Karena memang secara tidak langsung ketika kita punya sifat itu, kita punya 2 dampak. Yang pertama, kita juga bisa punya dampak lebih baik. Yang kedua, itu berdampak kepada negara kita. Nah, saya coba syarikan dari apa yang beliau berikan kepada kami pada waktu itu, beberapa member ya di satu grup pembinaan bisnis. Beliau menyebutkan bahwa di era sekarang itu kita perlu menjadi abnormal ya, entrepreneur. Abnormal entrepreneur. Kalau normal entrepreneur saja mungkin di masa sekarang agak sulit bertahan. Kenapa? Karena faktanya
beliau menyebutkan di era sekarang 43.000 UMKM itu terdampak. Kemudian 47% bangkrut. Kemudian yang ketiga, jumlah lapangan kerja, ini sigma, jumlah lapangan kerja, kurang dari sigma pencari kerja, jumlah pencari kerja. Jadi orang yang nyari kerja itu lebih banyak dibanding lapangan pekerjaannya. Maka sesungguhnya, satu lagi ditambahin, ya. Pengangguran, usia produktif, banyak. Ya kalau misalkan usia 25 nganggur itu, 24 nganggur itu sebenarnya tambah masalah. Kalau dia nganggur di usia 45, 50 wajar. Ini usia produktif nganggur, ya, agak nggak wajar. Kalau tidak mau disebut, mohon maaf kurang ajar misalkan. Kok kurang ajar, Ustaz? Ya harusnya kan bisa usaha, ya kan harusnya bisa. Kalau dia punya karakter entrepreneur itu, nggak ada tuh cerita dia mau nganggur di usia produktif. Ya. Maka kalau normal saja, beliau khawatir ini kita nggak bisa survive. Maka perlu menjadi orang-orang yang abnormal. Ini mengingatkan dengan satu buah brand restoran kopi, ya, Abnormal Coffee and Resto misalkan. Sehingga rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, di pertemuan kali ini satu outputnya adalah teman-teman bisa mengetahui kita mulai dari mana. Itu kan menarik ya. Setelah sebelumnya session saya Jadi setelah kemudian kita melihat sebelumnya kita punya apa, lebih kurang dapat banyak masukan. Nah, poin untuk kita mulai dari mana itu juga poin yang sangat penting. Jadi menurut Rahma Syahid ada tips. Tips mulai usaha itu ada 3. 1 adalah punya visi. 2, dia sebutkan bahwa upscale diri. Yang ketiga, peluang. Nah, sebelum teman-teman memulai berusaha atau memulai kegiatan entrepreneur, apapun itu, maka lihat ngapain sih jadi entrepreneur begitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan tentang kenapa, why, ya, maka kita ngomongin tentang ini, tentang visi. Pun saya kalau mau bertanya nih sama teman-teman secara offline gitu ya, atau secara langsung gitu di Zoom atau di online, ngapain kuliah gitu kan? Nanti jawabannya beragam, tapi tetap teman-teman kuliah. Hari ini faktanya teman-teman kuliah, dan sekarang sudah ada yang masuk semester 3 dan semester 5 begitu. Dia masuk mungkin juga anak baru ya, semester 1. Nah, bicara visi kuliah itu bicara juga tentang bagaimana kita menemukan visi kita untuk memulai usaha. Nah, visi ini akan membuat kita menjadi terus bersemangat dan kemudian menjadi orang-orang yang nggak mudah untuk digoyahkan. Kita jawab tuh why-nya kenapa nih? Kenapa nih? Saya mau sama itu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau yang kalau yang agak-agak gede bingung, yang kecil-kecil aja. Saya mau jadi anak yang bisa bahagiain orang tua dengan beliin baju dari hasil usaha. Oh, saya tamat. Ya. Karena pertama kali dapat gaji itu ketika kerja, nggak gede ya, 750.000 pada waktu itu. 250.000-nya geser ke orang tua. Berarti lebih kurang berapa tuh ya?
45% ya, ada geser ke orang tua. 30% ada geser ke orang tua. Ya, jadi sederhananya nanti kan kita akan memulai dengan visi 1 kecil ya, misalkan, kemudian visi 2-nya menengah, visi 3-nya itu besar. Ya, kalau kita visi besarnya belum kebayang, menengahnya belum kebayang, kecil-kecil aja dulu, nggak apa-apa kok. Oke, Ustaz mau punya tambahan income nggak apa-apa. Ustaz mau bisa punya jajan sendiri di luar orang tua. Ustaz nggak mau ngerepotin orang tua, yaudah tulisin. Karena ketika kita nulis setengah dari dream kita itu sudah mulai tercapai. Tapi kalau antum nggak pernah nulis, maka sebenarnya antum belum bisa mencapai dream antum. Itu saja. Ane ikut pelatihan nulis dream itu ternyata dari lama juga, 2013. Ntar coba deh tes lah. Buat 100 wishlist ya. 100 list keinginan antum apa aja. Tulisin tuh, punya mobil, punya istri, punya anak, bla 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 bla. Kalau kita orang yang jarang bermimpi, mungkin nyampe 40 udah susah tuh. Apalagi ya. Itu harus dilatih makanya ya. Kemudian yang kedua, tips mulainya adalah upskill dulu, terus belajar. Caranya apa? Ya, salah satunya dengan teman-teman kuliah. Jadi kalau saya tanya, kenapa saya kuliah? Kalau saya, jawabannya adalah karena saya butuh upskill diri saya. Saya nggak cukup hanya di S1 pada waktu itu, nih kayaknya gue harus sekolah lagi S2 nih. Kenapa? Saya S1-nya matematik, saya ngambil S2-nya manajemen pendidikan. Kenapa manajemen pendidikan? Nanti ini bicara poin ketiga nanti. Kita bisa kenapa ngambil kuliah manajemen pendidikan? Nah, nanti akan nyambung juga poin 3. Jadi, setelah upskill diri itu ikut seminar, ikut grup WhatsApp, ikut grup mentoring, ikut grup bisnis, Telegram, dan segala macam. Nah, itu sarana kita untuk mengupgrade diri, belajar, ya, baca buku, kemudian workshop. Makanya, kalau kemarin kita ngupas salah satu hikmahnya dari Kang Ulfo gitu, dan juga pesannya Jack Ma. Nah, ini nyerempet begitu ya. Oke. Yang ketiga adalah peluang, ya, nyari peluang. Ini dia. Semua itu nyari peluang. Lalu gimana cara nyari peluang? Oke, ini juga hal menarik. Saya izin ganti lagi. Memang enaknya bicara dari data dan fakta, riset. Ya, maka ketika teman-teman berjalan, itulah pentingnya kita belajar upscale diri, upgrade diri. Nah, kita suka bicara dengan data. Kalau bicara tanpa data, nah itu yang akhirnya nanti banyak keputusan-keputusan strategis yang nggak tepat kita lakukan. Nah, ini ada riset ya, bahwa ada 5 tren bisnis atau produk di 2021. Ini siapa yang ngelakuin? Ini dikutip dari kompas.com, disebut oleh pendiri salah satu tokohnya Tokopedia, Excel Candrawijaya namanya. Excel Candrawijaya. Dia nyebutin yang 5 itu apa saja. Yang pertama adalah food and beverage, makanan. 9, minuman, ya. That's why kenapa haus kemarin Kang Ufo, ya, tahu dia juga pernah buat rendang udah gembul gitu. Itu satu yang kemudian di masa 2021 ini manggung dia. Food and beverage trennya. Yang kedua apa? Kecantikan dan perawatan. Dalamnya include kesehatan, kecantikan, perawatan. Jadi orang-orang pengen sehat, pengen kemudian lebih cantik, lebih terawat. Maka itu juga tren yang di 2021 dia manggung. 3.
tanaman dan perkebunan. Ada tanaman hias yang satu tangkai dan ada lembarnya itu masa harganya sampai 10 juta satu tangkai kan gitu. Makin besar makin mahal. Terus tangkai, kalau 2 tangkai mahal juga. Hitungin aja bisa tangkai 10 juta, 2 tangkai 20 juta. Satu pot ada 5 tangkai 50 juta, Pak. Iya, memang agak-agak aneh gitu ya. Tapi itu happening sekarang. Itu bagaimana kita dengar ada pohon tanaman hias janda bolong misalkan gitu ya, aglonema misalkan, dan lain-lain gitu. Yang keempat, olahraga. Ya. Jadi produk olahraga juga sekarang jadi hits ya, naik panggung begitu, naik panggung. Contohnya produk sepeda, ya, mulai sepeda road bike, kemudian mountain bike, kemudian sepeda lipat. Gitu. Itu dari sepeda, belum lagi misalnya yang dia suka lari, suka main basket, nge-gym gitu, olahraga. Kemudian terakhir alat tulis. Nah, ini menarik di era digital yang kemudian makin marak. Ternyata di masa pandemi produk alat tulis itu juga makin naik begitu. Salah satu yang bisa dibaca dari tulisan beliau adalah bahwa orang itu mulai mencari aktivitas yang lebih mengurai permasalahan di dirinya begitu. Karena sering di depan komputer, maka dia pengen tidak berhadapan dengan gadget, maka pindah ke hal yang lebih konvensional. Ingat ya, ternyata hampir sebagian bisnis-bisnis ini bukan bisnis-bisnis yang sifatnya pokok. Food and beverage ya, itu kan orang makan nasi padang ya mungkin sekali. Tapi kalau dia beli cemilan mungkin bisa berkali-kali begitu. Ya, kecantikan juga kan artinya ente nggak cantik makan juga bisa. Ente kan nggak pakai bedak juga tetap hidup. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata tren-tren bisnis atau produk di 2021 itu yang lagi manggung menurut analisa dari Tokopedia, Excel, Chandra Wijaya itu adalah ya 5 produk ini. Kita belum ngomongin jasa ya, belum ngomongin jasa. Karena ada jasa pengiriman barang itu juga manggung sekali di era pandemi ya. Kemudian jasa kursus online juga manggung begitu. Di luar itu, maka 5 produk ini menjadi hal yang penting untuk kita kasih headline. Oke, izin saya hapus lagi. Oke, lalu setelah kita tahu 5 macam produk ini, bagaimana merumuskan dari yang kemarin sudah kita rancang? Ada hal positif, misalkan yang kita punya, dan juga ada hal negatif. Ini ngaruhnya di mana? Nah, Rahma Said mengatakan bahwa untuk memulai bisnis itu, lihat 3 hal. Lihat bagaimana passion, lihat bagaimana expertise, dan lihat bagaimana market. Passion. Kita coba bahas satu. Passion itu bisa dibilang sederhananya adalah hasrat terpendam. Ini apa ya? Ya sekarang orang ibu udah ngomongnya passion aja udah. Kayaknya ini bukan passion gue nih. Ada orang yang kayaknya ngajar bukan passion gue, maka dia kan nggak akan suka ngajar. Nah kalau saya termasuk satu yang suka ngajar, walaupun dengan profesi yang macam-macam. Ternyata setelah ditarik benangnya, ibu saya suka ngajar, bapak saya ternyata PNS guru gitu kan. Bapak saya sampai sekarang pensiun pun masih ngajar di universitas terbuka, di dosen. Jadi satu minggu itu dari pagi kalau jadwal kuliah baru beres Zoom di jam 4, setengah 5 begitu. Ya. Maka itulah hasrat, nggak bisa diganti. Bapak saya nggak suka macul, tapi kakek saya itu suka macul, suka berkebun gitu kan. Nah, itu hasrat. Disuruh pindah ke kota ini nggak mau. Jadi bakatnya memang passionnya begitu, hasrat terpendam atau bakat terpendam gitu ya. Nah teman-teman bisa milih apa gitu. Maka ketika bicara tentang
entrepreneur mengelola satu bisnis baru tidak melulu kemudian dia buat produk. Ya, tapi sesuaikan passion-nya apa, expertise-nya apa, dan marketnya siapa. Kayaknya kira-kira entrepreneur begitu. Yang kedua, expertise, keahlian kita apa? Nah, teman-teman bisa lihat dari karakter yang teman-teman punya apa, kurangnya apa. Nah, ini harus dilengkapin, harus kemudian di scale up. Kalau memang hal negatifnya banyak, ketika kita bertemu dengan passion kita mau expertise kita apa, nanti kita belum punya expertise. Nah, ini bahaya juga. Jika teman-teman belum bisa mengetahui keahlian teman-teman apa, ya, ini agak mengkhawatirkan. Ya, sehingga kalau saya saran, ya, dari potret-potret yang ke belakang kemarin, potret H positif atau kartu positif yang kartu negatif, itu bisa mengarahkan kepada apa sih keahlian saya ke depan misalkan, atau saat ini yang mau saya susun ke depan. Gitu ya. Sebelum kita memulai atau menentukan bisnis kita. Dan yang terakhir, market. Nah, market ini adalah siapa orang dekat kita. Kalau teman-teman jualan, teman-teman punya produk, kan yang sederhana pertama kita tawarin siapa ya? Orang-orang yang kita kenal. Mirip dengan dakwah Rasulullah, itu pertama kali beliau mendakwah itu bukan orang-orang jauh, orang-orang dekat. Sederhananya dalam teori disebutkan bahwa kalau orang-orang dekat sudah well informed, sudah accepted, gitu, sudah menerima, maka insya Allah disebar keluar, orang lain juga akan terima. Kalau misalkan orang-orang dalam lingkungan terdekat kita itu banyak nolak, banyak ngasih masukan, nah ini kemungkinan besar ketika disebar keluar, dia juga resisten. Banyak penolakan. Dan di awal kita butuh di-accept, diterima. Kenapa? Untuk membuat kita semakin semangat. Ya, oke, Ustadz sampaikan Jack Ma juga ditolak-tolak terus. Nah, itu teori pendukungnya. Kalau tadi ditolak sekali, jangan langsung kemudian pundung. Buat yang kedua, tawarin ke orang tua, tawarin ke kakak, ke saudara. Tolak lagi, buat yang ketiga, gitu maksudnya. Tapi teori dasarnya, ya itu kalau orang terdekat itu kemudian sudah oke, tes, ya, maka itu memudahkan Anda untuk share itu keluar. Maka 3 poin inilah yang akan kita ramu sehingga dapatlah dia irisannya. Oke, izin. Oke, ini dia irisan. Satu rancangan produk yang mengawinkan antara passion, expertise, dan market. Ternyata teman-teman kita sebagian besar orang Padang misalkan, atau sebagian besar orang Bandung, atau sebagian besar itu saya dekat dengan komunitas olahraga, saya dekat dengan orang-orang nongkrong, orang-orang sepeda, orang-orang main futsal gitu. Oh, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, ketika kemudian market kita arahnya ke sana gitu kan, komunitas sepeda, misalkan tadi ya, komunitas anak gunung, agung, anak gunung. Kemudian klub motor misalkan ya, atau klub sepeda dan lain-lain. Ya, mungkin ini akan mengarah kepada bisnis yang akan antum propose begitu. Tapi kalau misalnya, saya naik gunung enggak. Expert saya bukan itu, suka juga kagak. Jangan diterusin. Kalau kemudian kita nggak expert di situ, nggak passion di situ, walaupun kita bergaul dengan orang-orang itu, maka semuanya dia bukan target dari produk yang akan kita susun, begitu, akan kita buat. Lalu gimana caranya? Ya, atau lalu gimana? Ya minimal bakat dari sini. Passionnya dulu, kemudian masuk ke expertise dulu, baru endingnya di market. Bisa nggak market dibuat? Sangat bisa. Ya. Kan teman-teman bisa tuh gabung sama komunitas yang menyesuaikan dengan expertise dan passion. Nah, sederhananya, kalau saya mengikuti kepada Al-Baqarah 282, mohon maaf, Quran Surat 2, 282, ya.
Barang siapa yang dia bertakwa, maka Allah akan membelajarkan kepadanya. Ya, ya Pak. Pokoknya wattaqullaha wa yu'allikumullahu, lebih kurang begitulah ya. Maaf kalau saya kurang pas dalam menyampaikan ayatnya, potongan ayatnya. Maka kalau kemudian teman-teman punya passion-nya, ya, tahu expertise-nya, tinggal doa aja nih, nanti Allah akan perjalankan teman-teman ketemu dengan komunitas-komunitas yang mirip-mirip. Tadi saya sampaikan, ternyata ketika saya masuk di satu aktivitas, basic saya matematik, tapi passion saya ngajar, saya tuh diajarin tuh, masuk oleh Allah ke satu sekolah, gantiin guru matematik. Masuk ke satu sekolah, gantiin guru matematik. Tapi satu sisi yang lain, di waktu di kampus, saya banyak megang amanah tuh di sekretaris BEM, dari mulai jurusan, fakultas, universitas, saya itu banyak ngumpul-ngumpul di dunia manajerial. Sekretaris BEM himpunan, sekretaris BEM fakultas, saya ketua departemen sosial politik, dan terakhir saya ketua pusat Gemapena begitu. Maka pengalaman saya, expertise dalam konteks merancang, mengorganize, kemudian mengkonsulting staf departemen ataupun program, proyek, kegiatan, gitu. Ternyata berdampak ke panjang. Itu dari 2000, saya gabung di organisasi itu 2013 sampai 2017. Ini di kampus saja ya. Belum yang di luar kampus sampai hari ini. Nah, akhirnya saya dipindahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala masuk ke lembaga-lembaga yang memang perlu di upscale ya, aktivitas manajerialnya. Maka kemudian saya ya, punya aktivitas yang pertama di sini nih, masuk ranah konsultan, gue masuk ranah mentor, bisa Oke. Mentor, kemudian leadership, kemudian writing, speaking. Ya, jadi ini yang menjadi produk saya. Saya suka ngajar, ya. Alian saya kemudian tadi itu ya manajerial, kemudian pendampingan, kemudian desain program, ya. Coaching leadership, coaching writing, kemudian speaking. Dan ternyata Allah menghantarkan saya kepada market-market yang mirip-mirip. Akhirnya saya berbasis itu. Mirip kayak Mas Rahmat Syahid. Bedanya saya nggak ngeluarin produk kopi atau brownies gitu. Saya suka makan dan minum kopinya aja. Jadi lebih kurang gitu. Dan sekarang di Darul Quran pun sama. Amanah awal saya guru matematik, naik sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, naik sebagai kepala sekolah, naik sebagai di Bandung dulu nih, ngomong di Bandung, relationship officer, naik sebagai wakil direktur, naik sebagai direktur di Bandung, kemudian pindah ke Tangerang, masuk ke Biro Litbang sebagai kepala pendidikan, kepala bidang akademik, naik sebagai Kabiro Litbang, akhirnya sekarang masuk di Daku Group. Nah, kemudian juga bergabung di Institut Darul Quran sebagai dosen lebih kurang begitu. Nah, itu berangkat dari kolaborasi ini. Jadi saya tidak, kalau dari teman-teman tanya, Ustaz bisnis apa? Gitu kan. Saya nulis buku, ya, saya nulis artikel, saya nulis seperti halnya atau di Daku ada tuh dosen yang sangat produktif sekali nulis ya. Nah, saya nulis itu. Bedanya mungkin beliau mengarah kepada ranah-ranah yang tulisan-tulisan karya ilmiah. Saya karya ilmiah sedikit sekali karena secara kewajiban sebagai dosen. Tapi banyak tulisan-tulisan saya bersifatnya refleksi sosial, kemudian desain community development, gitu. Bagaimana melakukan suatu perbaikan komunitas. Itu juga hal-hal yang menarik, Pak. Dan dalam situ satu proyek kita itu bisa kemudian
dibiayai oleh negara. Dampaknya dua, buat peneliti dan juga buat community development ya, buat yang di development. Tapi itu mungkin selamat mendesain. Ini mohon maaf searah sengaja agar kalau dibuka sesi tanya jawab khawatir kemana-mana nggak selesai. Nah, oleh karena itu silakan sahabat-sahabat nanti pada ini mendesain. Next week kita akan ngobrol secara online lebih kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.